A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semua yang rahmati Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan Allah bisa silaturahmi lagi pada pagi hari ini. Dan teman syukur sekali buat kawan-kawan semua yang dikaruniakan Allah kesempatan waktu, ya kan? Untuk nikmat yang paling mahal adalah diizinkan tetap bisa dekat dengan ayat-ayat Allah. Dan hari ini info dari Bang Ican, ada teman-teman santri baru hari Bang Ican ya? Jadi buat kawan-kawan yang baru hadir, ahlan wa sahlan. Jadi teman-teman tadi itu senang bahasa dari akang kita tentang semoga saya bisa istiqomah dan semoga saya bisa jadi hamba yang Allah mau. Nah itu mahal, berarti masuk dia. Teman-teman rahmati Allah, ada satu ayat Quran yang mungkin udah pernah kita bahas, tapi kemarin tuh saya dapat angle yang berbeda. Semalam dari selesai ngisi itu dari siang sampai semalam sampai jam 12:30 di tempatnya Pak Ijab. Nah, ada satu ayat Quran, kawan-kawan buka. Tentu sekali lagi kita semua tuh kalau ditanya berkeinginan punya alhamdulillah ya Pak Andi, berkeinginan punya finansial yang lebih. Nah, ada satu ayat Quran, ini buat kawan-kawan yang baru hadir, teman-teman yang udah sering saya jelaskan pun, buka surah Syuara ayat 20. Surah 42 ayat 20. Nah, biar kita makin mantap memahami ayat ini. Buat yang cita-citanya ingin dapatkan banyak hal di dunia ini. Coba. Oke. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fil hars wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, kata Allah, akan kami tambah keuntungan itu kepadanya. Dan barang siapa yang berharapkan keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia itu dan tidak ada baginya pula keuntungan akhirat. Nah, jadi berkali-kali kita tuh berharap mendapatkan kebaikan, dapatkan rezeki lebih, tapi kita lupa merubah softwarenya, merubah niatnya. Jadi kemarin saya itu dapat istilah baru, kawan-kawan. Ini kawan-kawan lihat ya. Ada anak yatim. Ada memakmurkan masjid. Ada fakir, ada orang lapar. Orang miskin lapar. Ada memuliakan orang tua. Ada bantu orang yang miskin. Ada makmurkan Quran. Ini kan perintah-perintah Quran, perintah-perintah yang sifatnya berbuat kebaikan, betul? Nah, gini analoginya. Ini Allah. Lalu ini kita. Jadi akhirnya saya tuh dapat sebuah perenungan kemarin. Apa-apa yang sudah ada Allah perintahkan di Quran, oke? Kita ulangi, apa-apa yang sudah Allah perintahkan di Quran, kawan-kawan, yatim kah,
Mengurus fakir miskin kah? Memakmurkan masjid kah? Sebenarnya anggarannya itu udah ada di langit. Langit. Anggarannya, rezekinya itu udah di langit, udah ada di langitnya Allah, kawan-kawan. Di mana ayat penjelasannya? Nanti baru kita balik ke sini ya. Kawan-kawan buka surah Az-Zariyat ayat 20. Wafis 22. Coba perhatikan. Wafis sama iris kukum. Wama tu'adun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, kata Allah. Jadi nggak usah perlu kawan-kawan khawatir. Apa-apa perintah yang ada di Quran itu sebenarnya itu sudah ada anggarannya di langitnya Allah. Kita tidak ngurus anak yatim di kota kita pun, anak yatim itu tetap ada yang menghidupkan. Kita tidak peduli dengan masjid di kampung kita pun, masjid itu tetap ada yang ngebayarin listriknya, tetap ada yang bayarkan airnya. Kita tidak ngurusin orang lapar di kanan kiri kita pun, tetap ada tuh rezeki mereka. Nah, sekali lagi, rumus nomor 1, ini buat yang ingin dapat rezeki yang lebih baik, kaidahnya, 1, rezeki ada di langit. Yang kedua, setiap proyek-proyek, setiap perintah, itu sudah ada anggarannya. Nah, gitu cara berpikirnya. Nah, tinggal pertanyaan yang ketiga, siapa vendornya? Siapa yang dipercaya Allah? Nyambung sampai di sini, teman-teman? Oke. Nah, siapa vendornya? Nah, maka vendornya, petugasnya adalah orang yang dipercaya sama langit. Kok dia dipercaya? Karena satu, niatnya. Surah 5 yang tadi kita bahas, surah 42 ayat 20. Niatnya adalah mengejar kepentingan langit. Nah, nyambung sampai sini? Bang Salman paham, Bang Salman? Paham nggak? Paham. Kasih jempol loh, paham? Jempol, jempol. Ah, gitu deh. Jadi anggaran membahagiakan istri itu, Bang Salman, sudah ada di langit. Kalau istri tanya, kenapa nih yang belum ada tambahan? Tenang, berarti langit belum turunkan. Gitu loh. Kalau mau, ente cepatlah manjat ke atap. Nanti mana tahu ada sangkut di atap. Nah, kenapa belum turun? Berarti ada dosa, ada maksiat. Jadi balik ya, ini kaidah biar paham dari angle tambahan. Dari sekian banyak angle tentang bagaimana cara dapat rezeki yang lebih. Satu kaidahnya tuh di surah 51 ayat 22, rezeki itu sudah ada di langit. Dah. Setiap perintah Allah yang sebutkan di Quran itu sudah ada anggarannya di langit. Nah, yang ketiga, pertanyaannya siapakah yang dipakai tubuhnya untuk menurunkan rezeki-rezeki itu? Adalah mereka yang dipercaya. Jadi anggaran Rasulullah, ketika Rasulullah memutuskan untuk berdakwah, ya kan, fokus menyampaikan ayat-ayat Quran, maka Allah kirimkan makhluk-makhluknya. Allah kirimkan rezeki. Allah titipkan rezeki lewat Abdurrahman bin Auf. Allah titipkan harta kayanya lewat Utsman bin Affan. Allah titipkan rezeki kecerdasan lewat Ali bin Abi Thalib. Allah titipkan kekuatan pada Umar bin Khattab. Allah titipkan jenderal perang lewat Khalid bin Walid. Nah, udah ada rezeki-rezeki itu. Ini bukan hanya bicara rezeki berupa harta, berupa kecerdasan yang kita bahas kemarin. Harta, kekuatan, itu semua punya Allah. Nah, sekali lagi, yang dipakai sama Allah, yang dipercaya. Siapa yang dipercaya? Yang niatnya benar dulu. Surah Suara ayat 20. Karena kalau kan rezeki yang ada di bumi itu, kawan-kawan,
Ini langit. Nah, gue gambar ya. Anggaplah ini awan ya. Ini kita di bawah. Originalnya, sumber rezeki, seperti yang disampaikan di surah Asy-Syu'ara ayat 20 tuh. 22 Az-Zariyat. Wa fis samaa'i rizqukum. Di langit terdapat sebab-sebab rezekimu. Dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka penentuan ataupun penetapan rezeki itu tuh udah jelas adanya di langit. Lalu di bawah ini adalah sisa-sisa daripada rezeki-rezeki udah turun ke langit. Betapa, mohon maaf ya, kurang cerdasnya manusia. Betapa kurang cerdasnya manusia, dia punya kesempatan mengakses rezeki di langit, dianya cuma mungut rezeki yang ada di bumi. Dia bisa punya kesempatan mengakses rezeki di langit, dianya cuma mengambil sisa-sisa rezeki yang sudah turun. Betapa lemahnya. Sehingga yang dapatkan cuma rezeki-rezeki sisa. Oke? Nah, yang saya pengen tekankan di surah 42 ayat 20. Maka barang siapa yang mengharapkan keuntungan akhirat, maka Allah akan tambahkan. Dan barang siapa yang mengharapkan keuntungan dunia, maka akan Allah bilang, dia bahkan cuma dapat sebagian saja. Gini cara berpikirnya. Ini analoginya. Dunia. Akhirat. Jadi Tuhan kita tuh fair, adil cara bermainnya. Kalaulah ini dikomparasikan. Misalkan nih sekarang saya lagi di Bandung. Jakarta, Bandung, BDO, Jakarta. Kurang lebih cuman 3 jam. Bandung, Jogja. Bandung, Surabaya. Nah, ini analoginya. Tiba-tiba, ya kan? Misalkan Bang Aam bilang, Bang En, saya mau ke Bang Aam ditugaskan. Bang En saya ditugaskan nih, ada tugas ke Jakarta. Oh iya Kak, oke. Ini ongkos transportnya. Kalau ke Jakarta, cuma 150.000. Bang En, saya ditugaskan ke Surabaya nih. Kalau sampai ke Surabaya, karena jaraknya jauh, itu 385.000 tiket keretanya. Ngerti logika berpikir kawan-kawan? Semakin jauh perjalanan yang sedang kita siapkan, maka makin besar anggaran yang Allah cukupkan. Makin jauh perjalanan yang akan kita lakukan, maka makin besar anggaran yang Allah siapkan. Nah, gitu aja analoginya. Karena mimpi yang cuma dunia, maka cuma rezeki secukupnya dunia saja yang disiapkan Allah. Padahal Allah punya batas rezeki itu bighairi hisab, tanpa batas. Nih, lihat surah ketiga ayat 27 ke 26, bentar ya. Nah, ayat 27. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Bighairi hisab. Jadi kalau Allah mau kasih itu tanpa batas. Dengan catatan, perjalanan yang niatkan kita tempuh adalah sampai akhirat, kawan-kawan. Disitulah yang menjelaskan, ya kan? Yang menjelaskan adanya tadi, kalau mau dapat keuntungan 2 kali lipat, maka pastikan keinginannya, cita-citanya, niatnya adalah akhirat. Jadi perubahan rezeki, perubahan prestasi hidup kita, itu sejatinya dimulai dari setup awal. Ketika setupnya di kepala kita, tindakan kita, waktu kita, tenaga kita, yang kita pikirkan hanyalah keuntungan dunia, maka Allah yang tahu, oke, aku kasih kau rezeki cuma segini aja. Nah,
Tapi ketika Allah tahu tindakan kita, niat kita, tindakan kita, energi kita, perilaku kita, tujuan kita adalah akhirat, maka Allah kasih yang lebih banyak. Sebagaimana janji, coba lihat. Akhirat kami tambah keuntungan itu baginya. Sekarang saya pengen tanya, begitu udah tahu rumus begini, ini kan antum perhitungannya tingkat tinggi semua ya, kalau bicara keuntungan. Kalau pakai kata-kata, ya kan, keuntungan. Kira-kira begitu antum tahu ini teman-teman, mana sekarang niatnya yang mau ditujukan? Pingin dapatkan keuntungan yang besar apa keuntungan yang kecil? Yang besar. 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 Pengen waktunya yang banyak atau waktu yang sedikit? Banyak. Nah, waktunya banyak. Berarti kalau waktunya banyak, berdasarkan ayat ini, kemana orientasi kita? Dunia apa akhirat? Akhirat. Nah, Akhirat. nah. Jadi itu orientasi teman-teman. Dari mana mulai ngurubahnya? Mulai ngurubahnya dari niat. Berarti kalau orang cita-citanya akhirat, maka, dan serius cita-citanya akhirat, kalau diajak buat sholat, diajak buat ngaji, bahkan dibuatkan KPI tentang sholat, tentang ngaji, harusnya dia serius atau main-main kira-kira? Serius. Serius. Nah itu kenapa saya minta sama HRD, tolong cepat update laporan yaumiyah. Mana? Saya minta Bang Saiful, sudah dikirim grafik, apa parameter grafik, cuma nilai ya, saya nggak tahu kemarin komponennya dan belum dikirim lagi. Nah seriuslah kawan-kawan, ini kan. Jadi tak ada cerita lain sebenarnya. Jadi permainan dunia ini sederhana. Kita terlalu salah menangkap. Yang kita tangkap, yang kita screenshot tentang keberhasilan seseorang itu hanyalah faktor strategi teknis atau setelah dia punya kendaraan. Oh enak dia ya, bisnisnya besar. Enak ya dia dapat jabatan. Itu hanyalah proses akibat. Setelah dia menjalani sebab yang benar. Lalulah kita langsung mencontek proses akibatnya. Ketika kita contek, kok kita tidak seberhasil dia? Ya iya, karena petanya beda, niatnya beda. Kok dia bayarannya banyak? Ini kan bab niat. Bab niat ini nampak tak kira-kira? Tak nampak teman-teman. Nah, kesalahan kita mencontek, mengcopy paste, ya kan? Apa yang tampak. Padahal apa yang tampak itu adalah sebuah akibat. Sesuatu dari yang tak muncul di permukaan. Nah, gitulah dia. Oh, cantik ya kakak itu ya. Iya, dia kan pakai bedak ini, skincare ini. Dia nggak tahu kakak itu ternyata jaga wudhu. Dia nggak tahu ternyata kakak itu jaga pola makan, sehingga sel-sel kulitnya bagus. Makanannya lalapan, sehingga cerah, segar wajahnya. Lah kita makanannya lemak, jeroan, ditimpa skincare pun tetap juga dia. Gitulah rumus dasarnya. Nih ya, ini semua untuk dapat renungan sambil jalan sama teman-teman. Saya bilang, tugas kita itu cuman beribadah kepada Allah dan menjalankan perintahnya. Oke? Lalu ketika orang berpikir, gimana? Ibadah kan butuh modal, butuh amunisi. Iya benar, butuh amunisi. Tapi percayalah, sebenarnya seluruh perintah di Quran itu sudah ada anggarannya. Besar-besar antum tulis. Seluruh perintah di Quran sudah ada anggarannya. Coba ulangi. Seluruh perintah di Quran perintah di Al-Quran sudah ada anggarannya. Setiap perintah tuh sudah ada alat bantunya. Coba perhatikan. Ketika Allah hendak menyuruh Nabi Nuh, Allah pingin Nabi Nuh Allah pingin memusnahkan, mengazab umat Nabi Nuh. Maka perintahnya disuruh bikin kapal. Dan itu bukan dalam sebulan 40 tahun kapal itu. Akhir Nabi Nuh dimulai dari awal. Disuruh nanam pohon. Nah, ketika perintah Allah sebenarnya memindahkan kerajaan Ratu Balkis buat Nabi Sulaiman, maka Allah kirimkan orang ahli kitab yang bisa memindahkan. Ketika Allah memerintahkan Musa mendakwahi Fir'aun,
maka Allah kirimkan tongkat Musa yang berubah jadi ular sihirnya. Nah, ketika Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi para kafir Quraisy, Allah kirimkan para sahabat. Jadi setiap perintah tuh kawan-kawan, sudah ada alat bantunya, sudah ada anggarannya. Yang paling beruntung adalah yang terpilih jadi vendor. Nah, begitu kita terpilih jadi vendor, ya kan? Jadi operatornya, pelaksananya, kontraktornya, maka ada komisinya. Itulah rezeki jadi namanya. Nah, gitu framework berpikirnya, teman-teman. Nah, jadi hidup ini cumanlah waktu dalam rangka menjalankan seluruh perintah. Nah, ini aja yang kawan-kawan kerjakan. Allah tidak nyuruh kita untuk, jadi anehnya manusia, ya kan, disuruh melakukan A, ngerjakan B. Manusia kebanyakan. Dan akhirnya saya memperhatikan orang-orang yang muncul ke permukaan. Jangan jauh-jauh. Kalau dalam sebuah perusahaan yang makin naik gaji, makin naik jabatan, makin naik gajinya, mereka yang ikut SOP, ikut job instruction. Jadi usah khawatir. Semalam habis ngisi ngomong peradaban di Hijrah Peduli Bandung. Bang Rehan ada nggak? Bang Rehan ada? Semalam kita habis ngomong di Hijrah Peduli Bandung, ngomong peradaban. Mari mati meninggalkan peradaban. Qadarullah. Ini mohon doanya, mohon doa. Kalau antum melihat di story saya, kan saya udah instruksikan teman-teman Bandung, baik itu di teman-teman DEP Foundation, Kang Randy, teman-teman infak beras, cari lahan yang gede tengah kota. Tidak ada bang, susah bang, sulit bang. Mana ada yang ada, kalau ada di pinggiran bang. Habis semalam ngisi di Hijrah Peduli Bandung, lalu hujan turun, tiba-tiba nyeletuk kawan bang. Di depan komplek ini bang, jalan raya nih bang, itu ada perumahan. Unik, perumahannya belum jadi, tapi udah dibuat masjid sama developernya. Dan saya kenal bang developernya bang. Insya Allah Kamis besok saya mau silaturahmi. Nah, mohon doanya. Ada lahan 8.000 meter persegi. Kalau kita tuh posisinya tuh kayak di mana ya? Posisinya tuh tepi jalan raya, kayak di jalan utama. Jalan utama kawan-kawan, cuma 50 meter ya dari jalan raya. Sudah ada masjidnya dan belum diberdayakan masjidnya. Masih nganggur. Saya bilang, hebat Allah, secepat ini Allah tunjukkan kita. Dan saya bilang, jangan khawatir antum. Ini tanah sudah ada anggarannya di langit. Tugas kita mantaskan diri, dapat nih tanah. Jadi ini peradaban di Bandung, saya bilang. Doalah Kamis malam. Nah, hari Kamis dan qadarullah yang saya tahu, saya pernah dengar bisik-bisik maksudnya, ini developernya salah satu orang baik Bandung yang sedekahnya setiap subuh bisa 30-50 juta. Sedekah subuhnya ya. Nah, jadi saya bilang ini tanah insya Allah. Kalau Allah takdirkan bisa dipakai. Oke, dah. Saya ulangi kawan-kawan ya. Pola atau rumus bagi antum yang pingin nambah rezekinya. Ingat, rezeki antum semua itu sudah ada di langit. Dan rezeki yang dijanjikan Allah sama antum, 2 aja. Kalau tidak kaya, cukup. Lalu yang perlu kita betulkan, sebelum berbicara pekerjaannya apa, proyeknya apa, itu hanyalah hukum akibat. Maka kaidah nomor 1, rezeki sudah ada di langit. Dan sebab-sebab rezeki sudah ada di langit. Surah 51 ayat 22. Nah, bagaimana supaya dapat sebab-sebab rezeki langit? Tergantung berapa proyek. Nah, ini kan biar gampang masuknya. Kalau tergantung berapa perintah yang dikerjakan, berat masuknya. Sama, Jawa Barat, pembangunan jalan, pembangunan gedung, bangunan jembatan, itu sudah ada anggarannya, APBD. Demikian juga anggaran pembangunan, anggaran dari langit sudah ada, APBL, anggaran pembangunan langit. Nah, setiap perintah yang Allah sebutkan di Quran, akhirnya kalau antum lihat peristiwanya, baca peristiwanya, sudah ada rezekinya dan anggarannya di langit. Dosa khawatir. Apa faktanya? Kita tidak ngasih tetangga kita makan pun ada orang yang ngantarkan makanan. Kita tidak bayarkan listrik, masjid kita pun sudah ada yang bayarin. Kita tidak mengurus anak yatim pun, anak yatim contoh, coba lihat. Kita tidak mengurus anak yatim di Bandung, sudah ada GIB yang Allah takdirkan
mensuplai 1.200 pondok. Teman-teman tidak bergerak pun, ngasih makan, Allah sudah hadirkan hijrah box, misalkan, ngasih lauk. Masalahnya, siapa yang dipakai mengerjakan itu, teman-teman? Siapa yang dipilih sama Allah untuk mengeksekusi itu? Jadi sudah ada anggarannya. Nah, masalahnya siapa vendornya, nomor 3. Gimana supaya kita kualifikasi jadi vendor? Jadilah, perbaikilah niat. Pastikan niatnya akhirat. Gimana niat akhirat? Inilah analoginya. Karena akhirat perjalanan jauh, maka rezekinya banyak. Tapi kalau niat cuma dunia, rezeki yang banyak itu Allah batasi. Dia cuma dunia aja kok. Kurangi jatah rezekinya. Gitulah kawan-kawan. Berarti turunannya sebagai statement closing, kalau antum niatnya akhirat, kalau niatnya akhirat, maka fokuslah, prioritaskan. Saya mulai paham, wajar Kang Dewa itu dikayakan Allah. Karena urusan akhirat, dia bilang, saya itu, jam 03 sampai jam 6 lah pertarungan saya. Kalau ini saya berantakan, maka saya berantakan satu hari. Semua agenda saya berantakan. Saya juga ngalamin kawan-kawan. Iya. Lalu, maksud saya ingin ngajak kawan-kawan membangun kesadaran, inilah variabel utama, penentu, komposisi, penilaian terbesar dalam rezeki yang kawan-kawan dapatkan setiap harinya. Bukan bicara harta saja, bicara kebahagiaan, bicara kecerdasan, inilah komposisi utamanya. Maka banyak orang lupa komposisi atau faktor nilai utama, tapi malah sibuk dengan faktor nilai yang tambahan. Padahal faktor nilai utama adalah kualitas kita, niat kita kepada langit, kualitas kita mendatangi langit. Dan ini juga jadi reminder buat kehidupan saya, kawan-kawan. Nah, maka itu saya ingin bukan bergerak sendiri, ngajak antum-antum semuanya. Oke, begitu teman-teman semuanya. Semoga bisa dipahami. Dapat flow-nya? Bisa dipahami? Oke? Nah, Insya Allah, semoga. Ustaz. Oke, mulai dari mana? Mulai perbaiki niat. Tulis besak-besak surah 42 ayat 20 tuh. Ya kan? Iya. Aku ini mau dapat lebih. Tapi aku malah fokusnya ke dunia aja. Waktu lebih banyak urusan dunia. Diajak temankan dakwah, enggak mau. Ya kan? Ikut taklim jarang. Wajar lah. Ada program-program dakwah jarang support. Gimana mau dapat? Nanti buat para SPA. Ya kan? Ada hot meal tak datang. Ya kan? Misalkan absen yaumiyah jarang diisi. Nah, berarti kita konslet kawan-kawan. Nah, inilah aturannya. Bicara rezeki, ikutilah aturan yang punya rezeki. Jangan bikin aturan sendiri. Capek kita berjuang nanti. Lelah, yang ada kecewa. Nah, setan masuk, mulai saling menyalahkan. Ini sih, pondok sih tidak begini. Perusahaan sih tidak begini. Habis waktu. Ya kan? Jadi sekali lagi, kawan-kawan berjuang bukan karena atasan, bukan karena Kak Biba, bukan karena Bang Ican, bukan karena siapa, Bang Ustadz Kiki, bukan karena Bang Tama, karena masing-masing kita berjuang, bukan karena Ustadz Ihsan, bukan kawan-kawan. Mereka hanya, dan sekali lagi, rezeki nggak ada hubungannya dengan struktur, nggak ada hubungannya dengan posisi antum di mana. Itu dia. Oke? Itu yang bisa disampaikan teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mengambil hikmah. Tahu memperbaikinya. Perbaiki dulu flow ini. Insya Allah Allah akan perbaiki flow-nya. Nah, besok kita lanjutkan lagi. Macam mana strategi eksekusinya? Apa bentuk aktualisasi niatnya akhirat? Gitu ya. Terima kasih. Yang baik-baik dari Allah. Yang kurang dari saya pribadi. Selamat beraktivitas hari ini. Jangan lupa banyak-banyak mengingat Allah dalam perjalanan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.